Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Di video kali ini Pemuda Bertani akan membongkar habis rahasia menanam padi agar tumbuh sehat dan subur di usia 1-65 HST setelah tanam. Apa saja yang harus kita lakukan dan kita persiapkan dari mulai pestisida dan pupuk yang akan kita gunakan untuk tanaman padi kita. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Memiliki tanaman padi yang sehat dan terhindar dari serangan hama juga penyakit merupakan dambaan bagi setiap petani. Oleh karena itu, banyak petani yang menggunakan berbagai jenis obat padi atau pestisida mulai dari umur 7 hari, 15 hari, 30 hari, dan 45 hari sampai 65 hari. Ini adalah di fase vegetatif. Untuk mendapatkan tanaman padi yang sehat, tidak jarang para petani menggunakan berbagai merek pestisida sebagai obat padi, meski harga pestisida tersebut cukup menguras kantong karena memiliki harga yang cukup tinggi atau mahal. Peningkatan produksi panen padi dapat dicapai dengan terlebih dahulu mengetahui setiap perkembangan tanaman padi. Pada umumnya, perkembangan morfologi tanaman padi dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Setiap fase memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam menghadapi serangan hama dan penyakit tanaman. Nutrisi pun juga berbeda yang dibutuhkan di saat fase vegetatif maupun generatif. Fase vegetatif itu di usia 1-60 atau 65 hari setelah tanam. Apa itu fase vegetatif? Fase vegetatif adalah fase awal pertumbuhan tanaman, mulai dari fase perkecambahan benih sampai pembentukan malen. Sekarang adalah tahap perkecambahan benih atau tahap persemaian. Pada fase ini, benih akan menyerap air dari lingkungan karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan. Masa dormansi akan pecah yang ditandai dengan kemunculan radikula dan plumela. Faktor kelembapan cahaya dan suhu yang akan mempengaruhi perkecambahan benih. Ini biasanya para petani melakukan perendaman benih selama 2x24 jam, kemudian diperam atau ditiriskan 1x24 jam. Tergantung yang kita inginkan pertumbuhan kecambah dari benih padi kita. Tahap pertunasan ini adalah tahap mulai kita taburkan benih yang sudah kita tiriskan tadi melalui proses perendaman. Pada umur 15-20 hari setelah sebar, bibit telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran yang berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini, bibit siap dipindah tanamkan. Pada umur 1 hari tanaman padi atau baru pindah masa tanam, obat atau pestisida yang paling cocok digunakan adalah pestisida jenis Molluscicida atau obat racun keong mas. Pemberian Molluscicida diharapkan agar tanaman padi yang baru dipindah tanam ini tidak habis dimakan oleh keong mas. Hal ini dikarenakan padi yang baru pindah tanam belum memiliki batang yang kuat sehingga mudah dimakan oleh hewan berlendir atau keong mas. Untuk memilih obat jenis ini, sahabat muda bertani bisa memilih beberapa merek dari pestisida yang bagus seperti Betan, Besnoid, dan lain sebagainya. Selain pemberian obat keong, pemberian herbisida pratumbuh juga sangat dianjurkan, apalagi bagi sawah tak ada hujan. Herbisida purna tumbuh diperuntukkan agar rumput tidak mudah tumbuh, sehingga padi tidak memiliki kompetitor untuk dapat tumbuh dengan sempurna. Ini bisa kita gunakan herbisida pratumbuh ini. Contoh adalah seperti benfuron,
tabas. Kalau yang dulu Aliplus sekarang sudah diambil alih oleh dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pestisida atau obat padi umur 7 hari setelah tanam. Pada masa padi umur 7 hari setelah pindah tanam, biasanya tanam padi sudah mulai menghijau. Dengan daun-daunnya yang menghijau berarti proses adaptasi pindah tanam sudah selesai. Dengan selesainya proses adaptasi, maka tanaman padi siap untuk tumbuh dan memulai memproduksi anak. Oleh sebab itu, obat yang cocok digunakan pada padi umur 7 hari adalah obat penambahan anakan. Ini bisa kita pacu dengan ZPT. Selain jenis obat penambahan anakan padi, obat padi umur 7 hari juga bisa diaplikasikan adalah jenis fungisida. Fungisida ini berkhasiat atau bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan jamur yang biasanya timbul akibat patahan atau potongan daun dan batang padi saat pindah tanam. Yang ketiga, obat atau pestisida untuk tanaman padi di umur 10-15 hari. Pada usia ini, anakan padi sudah mulai tumbuh. Apa yang harus kita lakukan? Berarti waktunya pemupukan pertama fokus di pemberian pupuk berunsur nitrogen plus fosfat. Sangat dianjurkan guna merangsang pertumbuhan akar agar anak yang dihasilkan bisa tumbuh dengan sempurna. Untuk N ini akan fokus ke daun juga memacu anakan tanaman padi, sedangkan untuk fosfatnya adalah akar yang banyak dan batang sehingga proses anakan padi ini biar bisa berjalan dengan maksimal seperti apa yang kita harapkan. Adalah obat atau pestisida tanaman padi di umur 25-30 hari. Dalam kondisi ini, tanaman sedang membutuhkan nutrisi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan keluarnya daun bendera atau padi mau menuju proses padi bunting. Artinya, malai padi akan segera keluar. Pada umur tersebut adalah saat yang tepat pemupukan tahap kedua kita berikan. Dengan demikian, tanaman padi akan menghasilkan malai yang optimal. Jadi, bila kita ingin melakukan pemupukan tanaman padi, kita lakukan observasi tanaman padi kita. Kapan waktu yang tepat kita lakukan pemupukan tanaman padi kita. Saat itulah kondisi tanaman padi akan maksimal menyerap unsur hara yang kita berikan dan hasilnya dapat memuaskan. Pemupukan tanaman padi disesuaikan dengan kondisi cuaca atau iklim, struktur tanah, waktu, tempat, varietas, dan faktor lainnya. Yang kelima, pestisida atau obat tanaman padi di umur 45-65 hari. Ini adalah fase vegetatif full di usia 60 atau 65 hari. Umur 45 hari, pada jenis padi genjah biasanya sudah mulai bunting kecil. Untuk fase ini, berikanlah pestisida khusus ulat yang bersifat sistemik demi mencegah menetasnya ulat penyebab belut. Untuk pestisida atau insektisida yang kita gunakan, bisa lihat video Pemuda Bertani sebelumnya, karena banyak sekali pestisida dari berbagai brand merek untuk mengendalikan ataupun menjaga tanaman padi kita dari serangan hama suntipi. Selain pemberian pestisida, pengaplikasian fungisida pada umur 60 atau 65 hari ini juga harus kita berikan guna untuk menjaga tanaman padi kita dari serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur agar mendapatkan bobot padi yang maksimal. Ini bisa kita pacu juga dengan ZPT seperti Gibro dan lain sebagainya. Itulah ulasan singkat tentang obat atau pestisida apa saja yang kita berikan pada tanaman padi kita di usia 1-65 hari setelah tanam. Dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam Pemuda Bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.